Hisab mengenai ini yang berat. Makanya saya sampaikan kepada yang suka nyeleneh-nyeleneh, baik pemikiran atau para seniman, para filsuf, apalagi para pengamal thariqah. Imam kita, Imam Junaid al-Baghdadi berpesan, itu dihisabnya paling berat. Ya, jadi jangan main-main ya. Jaga-jaga adab. Kalau tidak sanggup lakukan seperti yang dilakukan oleh para sahadah, kunci lidahnya. Gimana cara kunci lidah, Bapak Ibu? Lidahnya dilipat ke langit. Coba praktek. Gitu. Puasa ngomong. Nah, ini juga lagi rame. Ada ustadz membid'ahkan baca Fatihah di awal pengajiannya. Mereka lupa yang menyebut tentang itu juga Ibnu Qayyim, murid Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, di kitab I'lamul Muwaqqi'in jilid 4, bahwa sebagian masyayikh ketika memulai pengajian mereka membukanya dengan suratul Fatihah, tapi man qalla ilmuhu kathura inkaruhu, orang yang sedikit pengetahuannya banyak inkarnya. Namun saya menyebut ini bukan untuk bertengkar dengan Wahabi Salafi, cuma ingin kasih tahu saja, imam kamu begini kok kamu enggak. Sebenarnya imam kamu siapa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Apakah imammu nafsumu sendiri atau betul Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Imam Ibnu Qayyim berkalam di kitab, jangankan jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, jumpa ruh ayahanda yang sudah wafat, jumpa ruh ibunda yang sudah wafat, bahkan jumpa ruh orang yang masih hidup. Kalau itu tambahan dari saya. Fahuwa haq sahih, itu beneran ruhnya beliau itu. Namun karena ini bukan kepakaran beliau secara rohani, hanya kepakarannya secara nakli. Sidi Syekh Ibnu Qayyim, ya, beda dengan As-Subki, beliau tidak menyebutkan bagaimana caranya kita tahu kalau itu betul dia. Karena Ibnu Qayyim ini imam empirik, ilmunya berdasarkan riwayat dan ijazah, dan dia meriwayatkan kalam ulama salafus saleh sampai zaman dia, gurunya sendiri Ibnu Taimiyah meninggal malam, besok ada yang jumpa secara rohani. Ditanya, apa kabar engkau wahai Syekh Ibnu Taimiyah? Dijawab dengan jawaban yang macam-macam, dan dia katakan itu hak. Imam Junaid al-Baghdadi, sanad Syaziliyah melalui beliau, ya, Junaid al-Baghdadi, beliau disebut Sayyidut Ta'ifah, pemimpin semua tariqah, karena semua tariqah turun juga dari beliau. Beliau meninggal, muridnya nanya, Tuan Syekh, anehnya muridnya tahu ini gurunya sudah meninggal, kok ditanya? Berarti si murid tahu yang dia temui bukan jasadnya, tapi yang dia temui ruhnya. Wahai Abul Qasim, kaif haluk, apa kabarmu? Dijawab oleh Imam Junaid al-Baghdadi, ghafarani Allah, alhamdulillah aku diampuni Allah. Lalu si murid nanya lagi, wahai Tuan Syekh, apa yang paling berat yang ditanya di kubur? Jawaban beliau, asyatahat. Tahu syatahat? Lacur kalam, kalam-kalam yang keluar saat nyeleneh bagi orang pemikir, yang sangat nyentrik bagi seniman, atau kalam-kalam yang muncul dari gejolak batin saat mengalami suatu pengalaman rohani, yang kadang-kadang kalamnya di luar kesadaran diri, itu disebut syatahat. Kata Imam Junaid, hisab mengenai ini yang berat. Makanya saya sampaikan kepada yang suka nyeleneh-nyeleneh, baik pemikiran atau para seniman, para filsuf, apalagi para pengamal thariqah. Imam kita, Imam Junaid al-Baghdadi berpesan,
itu dihisapnya paling berat. Ya, jadi jangan main-main ya. Jaga-jaga adab. Kalau tidak sanggup lakukan seperti yang dilakukan oleh para sahadah, kunci lidahnya. Gimana cara kunci lidah, Bapak Ibu? Lidahnya dilipat ke langit. Coba praktek. Gitu. Puasa ngomong. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Imam Abul Hasan Syazili, Kitabul Ihya, Ihyaun. Belajar Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin, Ihyaun, akan menghidupkan agama dan hatimu. Maka salah satu manhaj Syaziliyah mengajarkan kitab Ihya. Sampai saat ini Al-Fakir, karena mengikuti manhaj beliau juga, masih mengajarkan dan belajar kitab Ihya Ulumuddin. Dan kita bawa kemana-mana, baik kitabnya ataupun PDF-nya. Imam Ghazali yang menjadi panutan manhaj Syazili menjelaskan hadis tadi, apapun yang dapat ditemui di dalam mimpi pasti dapat ditemui di dalam jaga. Ini yang berkalam siapa? Imam Ghazali. Imam Syazili ngikut. Imam Syazili ngikut, meskipun maqam Sultanul Auliya-nya Syazili ya lebih tinggi daripada Hujjatul Auliya-nya Imam Ghazali. Tapi secara ilmu fiqh, secara ilmu ijtihad, Imam Ghazali lebih tinggi. Jadi mereka punya wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah lebihkan masing-masing di bidangnya. Apapun yang dapat dijumpai dalam mimpi pasti dapat dijumpai dalam jaga. Pertanyaannya, kata Ghazali, lalu siapakah yang dapat menjumpai itu dalam keadaan jaga? Lalu beliau mengatakan, al-muqarrabun al-arifun, orang yang didekatkan oleh Allah dan orang-orang yang bermakrifat. Siapa lagi mereka? Kan ribet lagi nih. Siapa muqarrabun? Orang yang didekatkan kepada Allah. Bapak Ibu, Allah itu jauh atau dekat? Dekat. Berarti ibadah kita taqarruban. Itu benar gak istilahnya? Ibadah itu taqarruban. Mendekatkan apa? Allah kan dekat. Betul. Saya tanya lagi, Allah dekat apa jauh? Dekat. Yang kenceng, Allah dekat apa jauh? Dekat ke siapa? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher. Urat leher itu anasir zahir, tubuh. Allah lebih dekat dari tubuh kita kepada diri kita. Berarti ada diri yang bukan tubuh. Pertanyaan, orang yang sudah wafat itu tubuhnya sudah di tanah, terus yang dijumpai siapa? Ruhnya. Maka yang disebut dekat tadi, dekat kepada ruh atau dekat kepada jasad? Ruh. Yang sudah wafat itu ruhnya masih ada. Maka kalau ingin jumpa, offkan pikiran ini, aktifkan yang ruh itu. Gampang toh? Emang gampang? Emang gampang? Melawan ini nih Pak yang susah. Kalau dilawatnya pakai ini, maka melawan fikrah, apa namanya ini? Fikir, pikiran. Jangan pakai pikiran. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu yang mereka berfikir, berakal dengannya. Maka menundukkan fikir pakai apa? Pakai kolbu.
Sebelum fikr ke qalbu ada satu hijab yang tebal disebut hawa nafs atau al-hawa atau an-nafs, ego, keinginan ego. Contoh, kalau mau zikir, ini hijab 2 ya. Ini kalau lewat hijab ini pasti bisa jumpa. Dijamin jumpa. Malam ini juga jumpa. Tapi kalau belum lewat 2 hijab ini, karena ilmu ini ilmiah Bapak Ibu. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu tebak-tebakan, bukan ilmu untung-untungan. Untung-untung jumpa malam ini, kayak orang judi dong. Ilmu tasawuf itu ilmiah, sudah diletakkan keilmuannya oleh para imam kita, khususnya Imam Ghazali. Maka berkembanglah thariqat sampai hari ini lebih dari 40, dan semuanya sesuai dengan padanan ilmu-ilmu kemodernan. Ada cara masuknya, ada cara baiatnya, ada riyadhahnya, ada mujahadahnya, ada muraqabahnya, ada musyahadahnya, lengkap semua. Ini contoh pertama, hijab apa? Fikiran isinya apa? Angan-angan. Selama berangan-angan ingin jumpa orang mati, nggak jumpa. Gampang? Maka kalau zikir jangan berangan-angan ingin jumpa Nabi, karena angan-angan itu hijab. Angan-angan itulah yang membuat zikir kita nggak jalan. Baru zikir pikirannya kemana-mana. Betul nggak? Jadi kenapa nih Bapak Ibu, ini bahasanya saya turunkan Pak, karena request Pak Kiai ini. Kalau baru aja matanya merem, langsung kepikiran macam-macam, benar nggak? Baru saja takbir, langsung memikirkan yang aneh-aneh. Padahal sebelum takbir nonton YouTube gak kepikiran apa-apa. Buka WA gak kepikiran apa-apa kecuali yang dilihat. Oh, ini kata kuncinya. Kata para sadah Syaziliyah, ini dirumuskan oleh Imam Sya'rani. Sebelum engkau zikir ada adabnya. Baguskan yang zahir. Adab yang paling gampang itu, baguskan yang zahir. Lalu karena engkau pikirannya banyak, ini kalam Imam Sya'rani, salah satu sadah Syaziliyah juga. Falyukhayyil syaikhahu baina ainaihi, maka rasakanlah bahwa gurunya ada di hadapannya. Ini kalam siapa? Imam Sya'rani, dan itu yang dikalankan dulu oleh Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi jika engkau susah mengingat Allah, jika engkau rindu kepada Rasulullah, jangan bayang-bayangkan, cukup rasakan gurumu di hadapanmu.